SDN Ciganitri 1, Kecamatan Bojong Soang akan memenuhi tugas literasi di bulan Juli dengan tema jurnalistik. Perkenalkan, nama saya Nizam. Perkenalkan, nama saya Zahra Rania Putri. Perkenalkan, nama saya Devina Rahmarabani. Perkenalkan, nama saya Elvira Nuis. Perkenalkan, nama saya Kei Taro. Perkenalkan, saya Setiap pagi, lonceng sekolah yang menggema menandakan dimulainya hari baru penuh dengan berbagai kegiatan yang menyemarakan kehidupan siswa. Di balik dinding-dinding sekolah, bukan hanya pelajaran akademis yang mengisi waktu mereka, tetapi juga beragam kegiatan yang membentuk pengalaman tak terlupakan. mulai dari upacara bendera yang khidmat setiap Senin hingga festival seni tahunan yang penuh warna. Kegiatan sekolah menawarkan lebih dari sekadar pendidikan di dalam kelas. Sekolah adalah wadah bagi siswa untuk mengembangkan bakat, menjalin persahabatan, dan belajar nilai-nilai kehidupan yang esensial. Bagaimana kegiatan sekolah ini berkontribusi terhadap perkembangan siswa secara menyeluruh? Mari kita eksplorasi terlebih lanjut kegiatan apa saja yang ada di sekolah SDN Ciganitri 1. Menggali cerita-cerita inspiratif dan melihat dari dekat dinamika kehidupan sekolah yang sering kali tak terlihat. Kali ini, tim Liga Ciganitri 1 akan membagi dua tim untuk menggali cerita yang ada di sekolah ini. Tim pertama akan menggali mengenai kegiatan adiwiyata dan tim kedua akan menggali mengenai kegiatan ekstrakurikuler silat. Langsung saja menuju tim pertama. Assalamualaikum Ibu semua. Kami dari tim literasi akan mewawancarai Ibu semua. Mohon izinnya ya Bu. Ibu, perkenalkan, nama saya Keisha dari tim literasi. Izin mengajukan pertanyaan kepada Bu Ismi. Ibu, sebagai tim perencana, saya mau bertanya, program adiwiyata itu sebenarnya apa, Bu? Terima kasih sebelumnya. Untuk adiwiyata itu dikutip dari untuk adiwiyata berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri di bahasa baik. Sedangkan adiwiyata itu tempat di mana kamu mendapatkan ilmu pengetahuan, norma dan etika. Maka sekolah adiwiyata itu adalah sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan serta mempunyai program nyata untuk menginterpretasikan pelestarian lingkungan hidup dalam kegiatan belajar mengajar, atau dalam istilah zaman sekarang itu disebut green school. Oke Ibu, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, apa yang sekolah persiapkan untuk program ini? Untuk program ini sesuai dengan sosialisasi yang telah dilakukan oleh tim Dinas Hidup yang datang ke pihak sekolah, yaitu mulai dari administrasi. Tentunya kita mengikuti sosialisasi tersebut, yaitu menyiapkan beberapa administrasi yang dibarengi dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi maksudnya saat kita menyiapkan administrasi seperti misal keadaan sekolah, tanah yang dimiliki sekolah kita itu ada berapa kelas, terus ada spot apa aja di kita, tentunya tentang tanaman apa aja yang ada di sekolah kita, itu beberapa administrasi yang mungkin bisa Ibu jelaskan. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti ada pertanyaan selanjutnya yang memang akan memaparkan dari apa saja sih yang dipersiapkan. Tentunya ada materinya juga yang memang perlu kami siapkan untuk mengikuti program ini. Terima kasih Bu. Ibu, perkenalkan, nama saya Zahra dari tim literasi. Di sini saya akan memberi pertanyaan kepada Ibu Vina. Ibu, sebagai ketua yang terpilih untuk program ini, Ibu punya strategi apa agar programnya berjalan dengan baik? Terima kasih Anda Zahra. Di sini kita program adiwiyata itu supaya terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah akan tentang pelestarian lingkungan hidup kita di sekolah ya, supaya biar bersih, supaya biar sehat gitu. Strateginya mungkin di sini kita bisa pengelompokan dalam kerja.
siswanya, guru-gurunya semua. Sama kita membentuk tim kader tiap kelas yang sudah kita bentuk biar bisa menjaga dan bertanggung jawab atas kewajiban kader di tiap-tiap kelasnya juga, dari kelas atas sampai kelas bawah itu ada. Sama mendisiplinkan siswa, tiap hari kan anak-anak harus membawa misting dan tumbler biar ketika dia jajan ke luar sekolah itu dia membawa misting dan tidak membawa sampah ke sekolah ataupun membuang sampah di sekolah agar mengurangi sampah. Terus di sini juga dibikin juga, kita udah bikin pupuk kompas ya buat kompos untuk pembuat pembibitan tanaman. Untuk pupuknya juga ada pembuatan sampah, ada pemilihan sampah-sampahnya juga, ada yang nanti siswa membuang sampah, ada sampah organik sama anorganik, dipilih-pilih juga itu ya programnya juga biar bisa biar tahu siswanya tentang pemilihan sampah. Juga kita bisa mengkoordinasi para pedagang di depan supaya bisa menyiapkan sampahnya tiap-tiap pedagang. Jadi ketika siswa tidak membawa misting untuk jajan, dia bisa menghabiskan jajanannya di si emang-emang itu karena si emangnya sudah menyediakan tempat sampah agar tidak sampah berserakan di mana saja, entah di selokan ataupun di lingkungan sekolah. Adapun di sini untuk tujuannya yaitu tadi menciptakan kondisi yang baik bagi lingkungan sekolah, bagi menjadikan tempat pembelajaran juga untuk kita, dan menjadarkan semua warga sekolah ini akan terciptanya kebersihan dan lingkungan yang sangat bersih di sekolah juga. Mungkin sekian dari Ibu. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Tujuan dari program ini sebenarnya apa ya, Bu? Yang bisa Ibu jelasin yang barusan itu tujuannya juga untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, yang nyaman, dan menyadarkan juga semuanya warga sekolah agar bertanggung jawab sepenuhnya bahwa sekolah ini adalah kita yang harus mendisiplinkannya juga, tidak menguasai sembarangan, mematikan lampu jika sudah selesai belajar, tidak menggunakan air seenaknya kalau misalnya sudah sholat wudhu, dan memanfaatkan yang ada gitu, biar terciptanya program berkelanjutan juga dengan kerjasama tim-tim kadernya semuanya juga. Terima kasih Bu atas jawabannya dan terima kasih atas waktunya Ibu. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan nama saya Elmira Nuis dari tim literasi. Di sini saya akan memberi pertanyaan kepada Bu Desi. Sasaran untuk program ini ke siapa saja, administrasi apa saja yang perlu disiapkan? Ya, terima kasih ya. Jadi di sini sasaran yang akan yang dituju dari Adi Wiyata itu sendiri, yaitu tidak lain dan tidak bukan seluruh warga sekolah ya. Jadi baik siswa, guru-guru atau tenaga kependidikan ya. Kemudian warga lingkungan sekitar sekolah ya, seperti para pedagang yang biasa ada di depan sekolah juga, itu merupakan sasaran dari program Adi Wiyata ini. Karena kita itu tidak bisa hanya guru saja yang bergerak sendiri ataupun siswa saja yang bergerak sendiri untuk memperhatikan lingkungan sekolah, tetapi kita tuh harus bekerja sama dari baik dari atas sampai bawah gitu ya, dari kepala sekolah, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, siswa, siswi maupun masyarakat yang ada di lingkungan sekolah. Itu paling ya. Terima kasih. Terima kasih Bu atas waktunya dan jawabannya. Terima kasih Ibu semua atas waktunya. Semoga hal ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Selanjutnya kita akan lanjut ke tim 2. Silakan tim 2. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Devina. Saya izin mewawancari Ibu ya. Iya, boleh sih. Ibu, menurut Ibu apa alasan sekolah membentuk ekstrakurikuler silat? Alasan dibentuknya ekstrakurikuler silat di SD Negeri Ciganjur 1 adalah sebagai wadah atau tempat bagi para siswa-siswi Ciganjur 1 untuk menempa dan membantu pribadinya dalam mempertahankan diri ketika mereka mengalami perundungan, juga sebagai wadah untuk melestarikan kebudayaan. Kebetulan ekskul pencak silat di SD Negeri Ciganjur 1 ini sudah beberapa kali juga mendapatkan
kejuaraan, salah satunya kemarin mendapatkan juara 1 di tingkat kabupaten. Kurang lebih setelah 5 tahun kita mengadakan ekskul pencaksilat ini. Oke, baik Bu, terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya. Sejak kapan ekskul ini berdiri? Ya kurang lebih sejak 5 tahun ke belakang ekskul ini sudah mulai dibentuk dan alhamdulillah sudah tadi disebutkan mendapat beberapa kali kejuaraan. Yang paling terakhir kemarin mendapatkan juara 1 di tingkat Kabupaten Bandung. Oke Bu, terima kasih jawabannya dan waktunya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Perkenalkan, saya Fani Destiani, pembimbing dari tim Liga SDN Ciganitri 1. Mohon izin mengganggu waktunya sebentar Pak. Saya izin mewawancarai mengenai ekstrakurikuler silat. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Gimana? Di sini saya mau memberikan 2 pertanyaan aja Pak. Yang pertama, Bapak nih selaku pembina ya dari ekstrakurikuler silat, bagaimana strategi Bapak dalam melatih anak-anak sehingga anak-anak dapat menjadi luar biasa seperti ini? Strateginya saya menggunakan strategi IPSI ya. Hanya kita itu satu aja, harus komitmen sama orang tua. Apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan. Karena makanan juga itu mempengaruhi untuk fisik anak gitu kan. Seperti pedas itu kan nanti kena pas itu kita cepet ngos-ngosan gitu, cepet capek ya. Terus kayak es itu kan nggak boleh. Ya strateginya gitu, harus komitmen sama orang tua dan harus kedisiplinan gitu. Ini apa ya? Yeah. Kalau untuk latihannya Pak itu biasanya berapa kali dalam satu minggu? Kalau kita di sini di SDN Ciganitri 1, satu minggu itu hanya 1 kali. Tapi kita itu kadang-kadang suka ada privat ya. Kadang-kadang orang tua, Pak pengen privat, misalkan hari apa boleh. Tapi masih di sini gitu, privatnya apa di luar? Kadang-kadang suka di dalam gor ya kalau kosong. Kadang-kadang kita di Gor Desa Lengkong. Oh begitu. Ya paling itu aja sih Pak yang ingin saya tanyakan. Iya. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Niza, mohon izin wawancara ya. Ya, Apa alasan kamu mengikuti ekstrakurikuler ini? supaya bisa menjaga diri dan percaya diri, Baik, selanjutnya apa harapan kamu ketika mengikuti ekstrakurikuler ini? menjadi atlet silat. Terima kasih ya, semoga hal ini menjadi inspirasi untuk yang lain dalam mengembangkan bakat dan minat. Ya, sama-sama. Nah, itulah teman-teman semua beberapa kegiatan yang sedang berlangsung yang ada di SDN Ciganitri 1. Semoga kegiatan ini bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih.